Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubana binuril iman wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu adzim. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Nurul Iman dan Bapak-bapak para bina sepuh, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Kini kita sudah masuk bulan Rajab, bulan peristiwa Isra Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Isra Mi'raj ini sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan ikhwan TKN Suryalaya melaksanakan sholat sunat Rajab. Malam pertama sholat sunat Rajab sebanyak 10 rakaat. Malam Jumat pertama sholat sunat Rajab 12 rakaat. Malam yang ke-15 sholat sunat Rajabnya 10 rakaat. Malam terakhir atau malam ke-30 sholat sunat Rajabnya 10 rakaat. Semuanya dilaksanakan antara maghrib dan isya. Nah, ini suatu ibadah, suatu amaliyah yang biasa dilaksanakan oleh ikhwan TKN Suryalaya yang diajarkan oleh guru mursyid kita pengasahabah. Nanti di bulan Syaban, tanggal 15 Syaban kita laksanakan salat sunat nisfu Syaban sebanyak 100 rakaat. Nah, ini merupakan amaliyah juga yang biasa dilaksanakan oleh ikhwan TKN. Itu sebagai tambahan-tambahan ibadah atau ibadah-ibadah sunnah. Bapak Ibu yang saya hormati, memang satu kelebihan yang kita rasakan setelah kita melaksanakan amaliyah Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah, di samping hati kita terbimbing dengan zikir, kita juga terbimbing dalam ibadah. Ya, ibadah baik ibadah wajib maupun ibadah sunnahnya. Di antaranya itu salah satu di antaranya adalah salat sunat Rajab tadi, salat sunat nisfu Syaban. Kemudian secara rutin juga biasa kita lakukan itu kalau salat ba'diyah maghrib, ba'da maghrib itu paling tidak 3 macam salat yang menjadi kebiasaan. Ya. Ada 3 macam salat sunat yang kita laksanakan antara maghrib dan isya. Artinya sesudah zikir kita laksanakan salat sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kemudian salat sunat awabil 2 rakaat.
Salat sunat hifzil iman 2 rakaat. Nah, jadi ba'da maghrib itu paling tidak itu 6 rakaat. Ba'diyah maghribnya 2, awabinnya 2, kemudian hifzil imannya 2. Nanti sesudah matahari terbit itu biasa dilaksanakan 3 macam salat juga. Salat sunat isyraqnya 2 rakaat, salat sunat isti'azahnya 2 rakaat, dan salat sunat istikharahnya 2 rakaat. Kalau yang biasa kan cuma 1 aja, isyraq aja. Nah, di TKN Suryalaya itu udah biasa isyraq, isti'azah, istikharah. Nah, jadi isyraq itu karena matahari ya mulai terbit, nah kita laksanakan salat sunat isyraq. Nah, kemudian kita tambah dengan salat sunat isti'azah, mohon perlindungan kepada Allah. Makanya ayatnya rakaat pertama Al-Falaq, rakaat keduanya An-Nas. Kemudian salat sunat istikharah, mohon pada Allah untuk dipilihkan yang terbaik. Nah, sebelum kita melaksanakan aktivitas, ya misalnya ke kantor, ke kebun, ke sawah, ke ladang, ke pasar. Sebelum kita melaksanakan aktivitas, ya kita istikharah dulu. Sebab kita kan tidak tahu perjalanan kita. Kadang berangkat dari rumah sehat, pulang sudah nggak ada. Begitu juga jangankan kita keluar rumah, tidur aja. Menurut kita tidur itu kan istirahat, ya. Nyenyak kita tidur. Kan. Tapi apakah nyenyak tidur itu baik untuk kita atau tidak kan belum tentu. Lahirnya ya bagus. Nah, cuman mungkin ada yang lebih bagus. Ada dulu ceritanya, ada seorang bapak semalaman nggak bisa tidur, gelisah aja. Nah, keluar dari rumah waktu mau salat subuh, ketemu tetangga sebelah. Nggak bisa tidur saya semalam. Kenapa Pak? Nggak tahu, saya gelisah aja. Tetangga sebelah ngomong, untung Bapak nggak tidur semalam. Begitu saya lihat jam 2 malam itu ada orang ngintip-ngintip di rumah Bapak. Itu ada 2 orang. Kalau Bapak tidur mungkin habis barang di rumah. Coba ada maling mau masuk. Tapi kena dilihatnya Bapak itu masih ya belum tidur, akhirnya nggak jadi malingnya masuk. Jadi lebih baik nggak tidur kan daripada tidur. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita mohon pada Allah untuk dipilihkan mana yang terbaik. Itu biasa dilaksanakan sebagai tambahan ibadah. Kemudian di bulan Rajab ini juga biasa kita laksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Di mana-mana kita ya sudah terbiasa memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Cuman masalahnya yang sering kita ikuti ketika peringatan Isra dan Mi'raj itu endingnya sholat. Penekanannya sesudah itu tentang sholat. Saya kira tidak salah. Memang oleh-oleh dari peristiwa Isra Mi'raj kan sholat. Makanya setiap peringatan Isra Mi'raj itu selalu dikaitkan dengan sholat. Tetapi agak jarang kita memahami apa sih itu maksud daripada Isra Mi'raj itu. Kalau sholat kan oleh-oleh menghadap Allah diberi sholat. Tapi kan di dalam Al-Quran kan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas.
Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk buat manusia. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk buat kita manusia ini. Jangankan satu ayat, satu huruf saja itu sudah jadi petunjuk. Jadi semua isi Al-Quran itu menjadi petunjuk buat kita. Nah, Allah menyampaikan wahyunya yang tercantum dalam Al-Quran itu dalam beberapa bentuk gaya bahasa. Ada amar, perintah, aqimus shalah, itu perintah. Ada nahi, larangan, la taqrabuz zina. Ada khabariyah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu ayat bercerita tentang peristiwa Isra. Jadi artinya ada khabariyah, cerita. Ada cerita tentang Nabi Musa membelah laut. Ada cerita tentang Ashabul Kahfi dan lain sebagainya. Nah, jadi ayat Al-Quran itu ada isinya yang berbentuk cerita. Ada juga yang berbentuk insya'iyah, harapan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu harapan. Ya. Jadi ada berbentuk harapan. Apapun bentuk kalimatnya, semuanya itu adalah huda, petunjuk. Ya. Apakah dia berbentuk amar, apakah dia berbentuk nahi, larangan, apakah dia khabariyah, apakah dia insya'iyah, atau doa, gitu ya. Ada wa'ad dan wa'id, ya, janji baik dan buruk, gitu ya, yang disampaikan dalam Al-Quran itu. Itu semuanya itu adalah huda, petunjuk. Nah, masalahnya seringkali kita ya belum menemukan apa sih petunjuk yang ingin disampaikan Allah lewat ayat itu. Apa petunjuknya? Kita sering membaca ayatnya, menterjemahkannya, tapi seringkali kita lupa untuk mencari petunjuknya. Apa yang ditunjukkan. Jadi kalau ada dalil, mesti ada madlul. Ada yang ditunjukkan. Kalau peristiwa Isra dan Mi'raj, ini kan sudah jelas tercantum dalam Al-Quran. Setiap ayat itu petunjuk. Nah sekarang kita cari, apa sih petunjuk dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, makanya saya katakan seringkali kita memperingati Isra Mi'raj itu yang kita bicarakan tentang sholatnya. Tapi jarang kita bicara tentang petunjuknya. Mana petunjuknya? Nah, mari kita coba untuk melihat ya peristiwa Isra Mi'raj itu dalam perspektif tasawuf. Pertama kita lihat dulu siapa sih pelaku Isra Mi'raj itu? Pelakunya itu ada 3. Ya. Yang pertama Nabi, yang kedua Jibril, yang ketiga Burak. Nah, 3 pelaku Isra Mi'raj itu. Muhammad, Jibril, Burak. Kemana arah yang ingin dituju? Ya. Yang dituju menghadap Allah. Siapa yang akan menghadap Allah itu? Muhammad. Nah, jadi ini satu benang merah yang perlu kita telusuri. Yang menghadap Allah itu Muhammad. Jibril sebagai apa? Mengantar, menunjuk jalan,
membimbing. Burak itu sebagai apa? Kendaraan untuk menghadap Allah. Jadi yang perlu kita pahami terlebih dahulu itu, ya, yang berangkat itu adalah Muhammad. Tujuannya menghadap Allah. Kita ini, bukankah semua manusia ini harus menghadap Allah? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Datang kita dari Allah, ya pulang kita ke Allah. Gitu. Ya, semua manusia pasti akan menghadap Allah. Nah, cara menghadap Allah itu bagaimana caranya? Masalahnya. Gitu ya. Inilah peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan sebuah peragaan cara menghadap Allah. Kalau ingin menghadap Allah, inilah caranya Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, asra bi'abdihi, memperjalankan akan hambanya. Laila, pada satu malam, minal masjidil haram, berangkat dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, hingga ke masjid aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekitarnya, sekeliling. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, karena kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu wasami'ul basir, bahwa sungguhnya Allah amat mendengar lagi amat melihat. Nah, dari ayat ini dapat kita pahami, pertama, subhana, maha suci Allah. Ya. Maha suci Allah dari berbohong, maha suci Allah, ya, dari lemah, dan maha suci Allah dari segalanya. Karena Allah itu, ya, maha suci. Ya. Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak. Allah yang maha suci itu asra bi'abdi, telah memperjalankan akan hambanya. Jadi asra bi'abdihi. Dalam susunan bahasa Arab sebenarnya bisa saja asra abdahu. Ya. Abdahu sebagai maf'ul bih. Jadi asra abdahu, memperjalankan akan hambanya. Tetapi Allah tidak menggunakan istilah asra abdahu, tapi asra bi'abdihi. Ya. Kenapa harus pakai ba? Ya. Ba ini harfu jarin bimakna ma'iyah. Jadi artinya Allah memperjalankan hambanya itu tidak berjalan sendiri, gitu, tapi juga bersama Allah. Jadi kalau misalnya dipanggil Bapak Presiden, gitu, umpamanya ditelepon dari istana, suruh datang. Nah, yang bersangkutan datang sendiri. Akan berbeda kalau presidennya itu datang ke rumah kita, lalu kita sama-sama berangkat ke istana. Kan beda. Nah, kalau ditelepon aja, kita berangkat sendiri, ini urusannya panjang kan. Ya, ada surat jalan dulu, surat keterangan dulu, gitu. Mana sampai sana izin pula sama pas pampresnya, gitu. Nah, tapi kalau kita langsung berangkat bersama presidennya dari rumah, itu nggak perlu banyak urusan. Nggak perlu ada surat keterangan, nggak perlu ada surat izin. Sampai istana nggak perlu harus lapor dulu kepada pas pampres, nggak usah.
masuk aja langsung. Nah, ini bedanya asra abdahu dengan asra bi abdihi. Jadi Nabi itu berangkatnya ya bersama Allah itulah. Nah, Bapak Ibu berangkat dari rumah ke sini, berangkat sendiri apa berangkat bersama Allah? Bagaimana ceritanya berangkat sama Allah? Ya, nah, ini kita kupas dulu. Nah, pertama kita dengar, katakanlah kita dengar ada suara azan. Nah, yang mendengar itu sama punya siapa? Punya Allah. Lalu tergeraklah hati kita mau berangkat. Nah, lalu kita berwudu, kita bangun, kita mandi, wudu. Tergerak hati mau berangkat ke masjid. Yang menggerakkannya siapa? Allah juga. Lalu kita berjalan, puasalah kaki kita ini melangkah. Berjalanlah kita dari rumah ke masjid. Yang punya kuasa siapa? Allah juga. Nah, hingga sampailah kita ke masjid. Jadi kita mendengar pakai samanya Allah. Kita melihat dengan basarnya Allah. Punya kemauan pakai iradatnya Allah. Kuasa kita berjalan pakai kudratnya Allah. Sampai kita dengar azan. Begitu kita dengar azan, hayya 'alas shalah, apa kita jawab? La haula wa la quwata illa billah. Apa artinya? Tak ada daya, tak ada upaya. Ya, melainkan dengan Allah. Udah kita ngomong, la haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya. Tak ada kemauan, tak ada kekuatan. Melainkan dengan Allah. Nah, kalau kita sudah ngomong tak ada kemauan, tak ada kekuatan, tahu yang berjalan itu siapa? Udah ngomong kita nggak ada kemauan, kok berangkat? Nggak ada kekuatan, kok jalan? Nah, dan makanya la haula wala quwata illa billah itu menunjukkan bahwa kita berangkat itu bersama Allah. Jadi kemanapun kita berada selalu bersama Allah. Nah, bagaimana kita merasakan itu loh? Ya, bagaimana kita merasakan ya di setiap saat, setiap detik, setiap hembusan nafas, setiap detakan jantung kita selalu bersama Allah gitu. Inilah sebuah petunjuk. Jadi kita tidak berdiri sendiri gitu. Yang berdiri sendiri kan Allah, bukan kita. Jangan kita berpahaman Allah itu tersendiri, nah kita tersendiri pula. Nah, ini menunjukkan bahwa kita perlu bertauhid yang sempurna. Allah mengajarkan kepada kita dengan kalimat singkat ini. Asra bi abdihi. Itu kalimat asra bi abdi itu mengajarkan kita supaya kita bertauhid gitu ya. Jangan sombong, aku yang kuasa, aku yang kehendak, aku yang berilmu. Kalau enggak bersama Allah enggak bisa. Asra bi abdihi. Nah, kalimatnya singkat gitu. Asra bi abdihi, memperjalankan akan hambanya. Nah, dari situ kita paham bahwa kita selalu bersama Allah. Nah, bagaimana kita merasakan tadi saya bilang, ya. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, selalu merasa bersama Allah. Ngomong kita merasa didengar Allah. Berbuat kita merasa diperhatikan Allah. Dimanapun kita berada selalu merasa bersama Allah. Nah, merasa bersama Allah itu yang disebut muraqabah dalam bahasa tasawuf. Sehingga Syekh Muhammad Jamil itu mengatakan, ya ayyuhan nas, idza aradta an takuna 'abdan shalihan nasyitan fi ibadatillah fala budda laka min muraqabah.
fi kulli waqtin min awqatika wa fi kulli sa'atin min sa'atika wa fi kulli lailin min layalika wa fi kulli naharin min naharika. Wa ma ma'nal muraqabah? Al-muraqabah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wahai segenap anak manusia, ya ayyuhan nas, idza aradta an takuna 'abdan shalihan nasyitan fi ibadatillah fala budda laka min muraqabah. Kalau kamu kepingin menjadi seorang hamba Allah yang soleh, rajin beribadah, nasyitan fi ibadatillah, rajin beribadah kepada Allah, fala budda laka min muraqabah, Anda mesti bermuraqabah. Fi kulli waqtin min awqatika, setiap waktu-waktu dari beberapa waktumu. Wa fi kulli sa'atin min sa'atika, di setiap saat dari berbagai saat yang kau lewati. Wa fi kulli lailin min layalika, di setiap hari-hari yang kau temui, setiap malam yang kau temui. Wa fi kulli naharin min naharika, di setiap hari yang kau lewati. Ma ma'nal muraqabah? Apa itu muraqabah? Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau sembah Allah seolah-olah kau melihatnya. Tapi kalaupun kau tak melihatnya, paling tidak kau yakini kau dilihatnya. Nah, jadi ada dua model, Pak. Nah, jadi seolah melihat dan seolah dilihat. Makanya ini pola atau model ibadah. Ada ibadah orang seolah melihat Allah, itu ibadahnya arif billah. Ada ibadah orang seolah dilihat, itu ibadahnya abidillah. Ya, jadi abid, arif. Kalau abid rajin beribadah tapi dia belum ma'rifat kepada Allah. Dia baru mengenal hukum-hukum Allah tapi belum mengenal Allahnya. Tahu ini halal, ini haram, ini sah, ini batal, ini wajib, ini sunat. Rajin dia, patuh dia dengan aturan itu abid. Ya. Tapi dia belum mengenal Allah, itu baru mengenal hukum-hukumnya. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah itu sudah tahu dia. Ya. Sehingga sholat 5 waktu rajin dilaksanakan, sholat sunatnya banyak. Gitu ya. Begitu juga haji sudah laksanakan. Ya. Tapi sebatas mengenal hukum. Mengenal aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Dan dia ikuti. Dia patuhi, nah, itu namanya abid. Ya. Tapi dia tidak arif. Artinya dia belum mengenal Allah dengan sempurna. Dia baru mengenal hukum-hukum, mengenal aturan-aturan. Ini yang disebut dengan fikih. Atau dalam bahasa yang lebih spesifik namanya ilmu syariat. Nah, ilmu syariat. Nah, lalu yang kedua, ya, ibadahnya arif billah. Arif billah seolah melihat. Tidak bisa, Pak, seolah melihat kalau belum mengenal. Kalau belum tahu nggak bisa seolah melihat. Cobalah. Bapak bisa seolah melihat rumahnya. Bisa, karena memang udah tahu. Ya, pejamin mata seolah melihat rumah kita di kampung. Bisa, karena memang udah tahu. Tapi coba seolah melihat yang Bapak nggak tahu. Nggak bisa, kenapa? Karena memang nggak tahu apa yang mau dilihat. Jadi kalau memang nggak tahu, nggak bisa seolah melihat. Karena memang nggak tahu. Kalau dia tahu, kalau dia bisa melihatnya, berarti dia tahu. Ya. Jadi dia seolah melihat yang dia tidak tahu. Nah, kalau dia bisa, berarti dia tahu. Ya.
Jadi artinya ma'rifat dulu, ya dah. Mengenal Allah itu dulu. Jadi bagi orang-orang yang ma'rifat, arif billah, dia menyembah Allah itu seolah melihat Allah. Tapi Allah itu nggak bisa dilihat dengan mata kepala. Ya. Karena Allah itu laisa kamitsli syai'un. Tak dapat diumpamakan dengan sesuatu. Dan Allah ya maha ghaib, ghaibul ghuyub. Nah, tapi seolah melihat itu bisa. Nah, kita bisa melihat adanya Allah. Bagaimana cara kita melihat adanya Allah? Bisa kita melihat dari wajahnya. Jadi dari wajah Allah. Nah, wajah Allah itu yang bagaimana? Bukan mukanya Allah, bukan. Bekas daripada af'alnya. Ya, bekas daripada sifatnya. Jadi kita bisa melihat adanya Allah ketika kita ya melihat wajahnya. Nah, contohnya begini. Ini AC kan hidup. Terasa dingin nggak, Pak? Ada terasa dingin ya. Yang dingin itu api apa angin? Angin kan? Nah, yang mendingin kan angin. Ngelihat angin nggak? Enggak. Tapi ada nggak angin berhembus? Ada. Dari mana Bapak tahu? Kan nggak kelihatan anginnya. Nah, ini kesan yang ditimbulkan oleh angin, lalu terasa dingin, tahulah kita angin berhembus, begitu. Kita nggak ngelihat angin, nggak. Yang kita rasakan ada hembusan angin, lalu kita mengatakan angin berhembus. Begitu. Nah itu, jadi kita tidak melihat angin. Angin saja seperti itu. Apalagi kita akan mengkaji Allah yang ghaibul ghuyub, maha ghaib, gitu. Yang laisa kamitsli syai'un. Nah, itu ibadahnya orang arif billah itu seolah melihat. Artinya mengenal. Dia sudah kenal Allah. Ya, maka saya bilang ada orang rajin betul salatnya di awal waktu, fasih bacaannya, tumakninahnya bagus. Secara hukum benar. Harus begitu. Tapi apakah dia sudah mengenal Allah? Wallahu a'lam. Dia yang tahu. Ya. Kalau dia tidak mengenal Allah tapi rajin ibadah itu namanya abid. Tapi kalau dia sudah mengenal Allah maka disebut arif. Nah kita harapkan, kalau bisa, mudah-mudahan bisa. Abid dan arif gitu. Tidak hanya berhenti di abid saja, ya, tetapi harus sampai ke arif. Kenapa? Jauh beda, Pak. Ya. Tafakkur sa'atan khairum min salati alfi sanah. Tafakkur sesaat bagi orang arif billah itu lebih baik daripada salat selama 1000 tahun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Salat di malam Al-Qadar itu lebih baik daripada salat selama 1000 bulan. Maksudnya apa? Salat di malam Al-Qadar itu salatnya arif billah. 1000 tahun abidillah. Itu perbandingan antara arif dengan abid. Orang arif bisa dalam semalam, orang abid bisa 1000 bulan. Nah, cuman kita ini kadang-kadang nggak ke sana pikiran kita pahala aja gitu. Nah, sehingga berduyun-duyun kalau malam 21 ke masjid, ya 21 Ramadan, duyun-duyun penuh masjid. Begitu 22 sepi lagi gitu. Karena yang dikejarnya pahala gitu. Dia nggak paham apa maksudnya. Kok ada perbedaan? Satu malam kok lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana letak bedanya itu? Itu perbedaan antara arif dan abid. Jadi Allah ingin mengajak kita supaya sampai kepada arif begitu. Kenapa? Al-abid sayyarun ilal jannah wal arif tayyarun ilal qurbah. Orang abid rajin ibadah saja itu ibarat jalan kaki menuju surga. Orang arif tayyarun ilal qurbah, terbang menuju Allah. Beda jalan kaki sama terbang, Pak.
Ya. Coba jalan kaki dari Lampung ke Mekah berapa tahun toh? Ya. Coba terbang cuma 9 jam. Beda. Ya. Cuman kita ini ingin memperbanyak alat untuk berangkat, tapi kapan nyampainya nggak tahu gitu. Yang penting banyak alat, ada sepeda, ada motor, ada mobil, sepedanya macam-macam gitu. Tapi nggak berpikir kapan nyampainya. Gitu. Banyak alat bagus, tapi kalau banyak alat tidak membawa kita cepat sampai, lebih baik sedikit asal cukup daripada banyak tapi tak mencukupi. Banyak, cuma nggak mencukupi. Dikit tapi cukup. Mana yang lebih bagus? Ya mendingan sedikit asal cukup Pak, daripada banyak tapi nggak cukup. Nah jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi antara Arif dengan Abid. Nah perjalanan Isra Mi'raj itu memperagakan itu loh. Makanya linuriyahu min ayatina. Karena kami ingin perlihatkan tanda kebesaran kami. Memperlihatkan. Kalau misalnya seorang desainer, dia mendesain sebuah pakaian, setelah selesai, dia kepingin supaya orang lain melihatnya. Bagaimana caranya? Bahasa desainernya memperagakan. Dia peragakan, ini loh desain saya, ini bagus nih. Ya. Harganya murah lagi. Nah, akhirnya orang berduyun-duyun kan mau beli. Nah ini memperlihatkan, memperagakan. Oh kalau begitu apa? Ini Isra Mi'raj sebuah peragaan. Begini loh caranya kalau ingin menghadap Allah begitu. Ya, sebuah peragaan. Perjalanan Nabi SAW menghadap Allah pertama ketemu Jibril dulu. Siapa itu Jibril? Membimbing Nabi. Mulai membelah dadanya, mendatangkan kendaraan, mendampingi Nabi gitu ya. Sampai dia serip, ya Muhammad anzil, turunlah di sini, kamu sholat di sini. Lalu diceritakan, di sinilah tempat kamu hijrah nanti. Sampai pula kepada Baitul Laham. Ya, kamu turun di sini, sholat kamu di sini, diceritakan pula, inilah tempat Nabi Isa dilahirkan. Sampai ke Bukit Tursina, turun kamu di sini, sholat 2 rakaat di sini, diceritakan inilah tempat Nabi Musa berkalam dengan Allah. Ini kan artinya pembimbing. Ya. Oh kalau begitu kita ini kalau menghadap Allah mesti ada pembimbing Pak. Ini satu kesimpulan yang bisa kita ambil. Nabi ketika menghadap Allah dibimbing Jibril. Kan bisa kan Nabi sendiri kenapa pakai Jibril? Tapi inilah sebuah peragaan. Kalau ingin menghadap Allah, contoh nih, cari pembimbing dulu. Ini kita ini kadang-kadang enggak merasa sudah mampu sendiri, enggak perlu pembimbing gitu. Nah, makanya Syekh Muhammad Amil Al-Qurdi itu mengatakan wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah mencari seorang guru pembimbing yang dapat membawa ruhaniyahnya menghadap kepada Allah. Wajib. Ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan tercapai melainkan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Menghadap Allah, kembali kepada Allah wajib. Ditengarai tidak bisa nyampai kalau tidak ada pembimbing, maka pembimbing wajib. Ya nggak bisa Pak, kita hanya nunggu aja gitu. Ya. Harus betul-betul cari pembimbing. Siapa pembimbing kita? Pembimbing utama kita adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah yang membimbing kita. Nah, tetapi beliau telah berpulang ke rahmatullah. Walaupun begitu, beliau sudah pesan. Taraktu fikum amraini lan tadillu abada mastamasaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih.
Aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka. Yang kamu takkan tersesat selagi kamu berpegang kepada kedua pusaka itu, Al-Quran dan Sunnahku. Nah, ini yang bimbing kita itu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Cuman masalahnya Al-Quran dan Sunnah itu berbahasa Arab, Pak. Belum kita temukan bahasa Semendo. Ya. Itu bahasa Arab. Nah, tidak semua orang mengerti bahasa Arab. Nah, karena itulah Nabi pesan ada warisan yang ketiga. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Nah, tanya sama ulama begitu. Ya, karena kita belum paham, cari ulama. Ulama yang warasatul anbiya. Yang membawa ruhaniyah usul kepada Allah. Dalam bahasa tasawuf disebut mursyid. Ya, cuman kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi itu susah benar cari mursyid itu susah. Ya, lebih susah daripada mencari belerang merah. Kenapa? Susahnya mencari belerang merah karena jarang. Cuman kalau kita sudah ketemu, tahulah kita itu belerang warnanya merah. Di mana lebih susahnya mencari seorang guru mursyid? Mencari seorang guru mursyid itu susahnya karena seorang guru mursyid tak pernah ngaku dirinya mursyid. Kamu mursyid ya? Oh bukan, oh, saya masih belajar. Sementara tidak semua yang tidak mengaku mursyid itu adalah mursyid. Yang mursyid tidak pernah ngaku dirinya mursyid, sementara yang tidak mengaku mursyid belum tentu mursyid. Makanya kita kadang-kadang nggak paham, Pak. Mungkin tetangga kita, mungkin saudara kita, mungkin saja teman kita. Ya, keliling mencari guru mursyid mungkin sudah di depan kita, tapi kita nggak paham. Nah, kenapa? Karena yang bersangkutan tidak pernah ngaku dirinya mursyid. Nah, disitulah susahnya. Oleh karena itu Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi mengatakan, kalau kau telah menemukan seorang guru mursyid, jangan tinggalkan dia sebelum kau dibawanya menghadap kepada Allah. Ya. Kalau kau sudah bertemu, jangan tinggalkan dia sebelum kau dibawanya menghadap kepada Allah. Sayang kalau sampai kita tidak dibawa menghadap kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi mesti ada pembimbing. Maka isyaratnya Jibril ya membimbing Nabi. Lalu setelah ketemu Jibril, apa yang dilakukan Jibril kepada Nabi? Nah, membelah dada Nabi. Itu ceritanya itu. Dibelah dadanya. Dari sini, bawah kerongkongan ini sampai ke atas pusat. Dibelah. Untuk apa? Dikeluarkan jantungnya. Untuk apa? Dibersihkan. Dada lambang fisik. Jantung lambang hati. Fisik itu zahir, hati itu batin. Untuk apa dibelah, dikeluarkan jantung? Dibersihkan. Oh, kalau begitu mau menghadap Allah mesti bersih zahir dan batin. Nggak bisa Pak mau belajar tasawuf tapi tidak bersih zahir batin. Harus betul-betul bersih zahir batin. Ada dulu orang pergi ke Jawa, Pak. Dari Lampung pergi ke Jawa mau belajar tasawuf. Ya. Sampai di rumah Pak Kiai, ketemu Pak Kiai cerita-cerita, oh saya datang ke sini ingin belajar tasawuf sama Pak Kiai. Oh nantilah katanya. Nginap semalam, lewat sehari, 2 malam nginap, 3 malam nginap. Belum juga belajar tasawuf. Pak Kiai saya nggak bisa lama-lama di sini Pak Kiai. Sengaja saya datang ke sini mau belajar tasawuf Pak Kiai. Oh begitu ya. Ini pembantu saya kata Pak Kiai sudah seminggu ini pulang kampung.
Itu WC saya itu belum dibersihkan udah seminggu ini. Tolong kamu bersihkan WC saya dulu. Orang belajar tasawuf disuruh bersih WC dulu, Pak. Ini apa? Isyarat, artinya bersih dulu. Kalau belajar tasawuf itu bersih hati dulu. Jangan sok gitu. Merasa diri kita hebat, merasa kita kaya, merasa diri kita pejabat gitu. Mau belajar tasawuf urung, Pak. Bersihkan dulu itu. Makanya di Arafah, maaf Bapak Ibu, ya, semua yang ngaji di Arafah mesti dari fikih dulu. Ada kiai mau ngaji di Arafah, duduk. Ada dulu kiai, umurnya ribuan, Pak. Buya, saya mau ikut ngaji, Buya. Boleh, saya bilang, tapi maaf Pak Kiai, saya bukan tidak menghargai ilmu Pak Kiai, bukan. Di sini belajarnya mulai dari fikih Pak Kiai. Saya kepinginnya bersama-sama Pak Kiai. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Duduk Pak, nongkrong, ya, duduk bersama-sama. Jamaahnya ada yang tamat SD, ada yang sarjana, itu ya. Ada yang pejabat, ada yang masih aktif, ada yang sudah pensiun, ada yang pedagang, ada yang kaya, ada yang miskin, sama rata. Nggak ada yang merasa lebih dari yang lain. Nah ini yang pertama kali, Pak. Bersihkan hati dulu. Belajar tasawuf tapi sombong begitu. Buang sombongnya dulu. Baru bisa masuk, Pak. Tapi kalau kita masih merasa lebih dari yang lain, nggak masuk-masuk, Pak. Nah itu disyarat. Jadi bersihkan hati, bersihkan zahir dan batin. Belah dada ya dulu. Jadi makanya guru mursyid setelah kita bertemu dengan guru mursyid itu ya, apa yang dilakukan? Talqin zikir. Nah, ini ibarat belah dada ini. Ya, mau berangkat kita ini, mau berangkat menghadap Allah ini. Nah, ketemu guru mursyid, apa yang dilakukan dulu? Belah dada, apa artinya? Talqin zikir. Nah, maka kita belajar zikir dulu gitu ya. Talqin zikir itu kalau bahasa sederhananya belajar cara berzikir, itu bahasa sederhana. Secara hakikatnya apa? Mempertautkan ruhaniyah murid kepada ruhaniyah guru sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa hakikatnya. Ya. Tetapi talqin zikir juga artinya mulai membersihkan. Nah, dibersihkan dulu. Ya. Nggak ada yang lain kecuali Allah. Bersihkan dari selain Allah. Setelah dibelah dadanya, apa yang lakukan Jibril? Mengambil seekor burak. Ya. Di mana? Di taman burak dalam surga. Nah, ngambil burak. Kemudian Jibril tadi melihat banyak kok burak di surga itu. Yang gemuk-gemuk itu ya. Sehat-sehat. Tapi ketemu ada seekor burak yang tidur-tiduran. Dia ini kurus badannya. Perhatikan sama Jibril, nangis dia. Didekati sama Jibril. Burak. Ya. Saya lihat teman-temanmu yang lain pada gemuk-gemuk, sehat-sehat, maka gembira. Tapi kamu kenapa? Kamu badanmu kurus, kayaknya bersedih hati. Gitu. Kenapa? Ya Jibril, kata si burak tadi, bagaimana saya enggak kurus? Semenjak saya mendengar nama Muhammad, saya rindu dengan dia. Saya kepingin ketemu. Saking rindunya sampai-sampai makan tak enak, tidur tak nyenyak. Badan saya kurus begini. Nah kalau begitu kata Jibril, saya ini ngambil burak untuk tunggangan Muhammad menghadap Allah. Kau mau? Ya mau Pak Jibril. Nah dibawalah si burak kurus ini tadi. Rupanya kepilih juga yang kurus. Ada ya. Nah, ini kalau milih yang kurus itulah. Dibawa sampai ke depan Nabi, loncat-loncat si burak tadi. Sampai ditegur sama Jibril. Yang sopan lah di depan Muhammad. Kenapa kamu kok loncat-loncat? Apa nggak mau ditunggang Muhammad? Bukan begitu ya Jibril. Terus apa?
Sebelum Muhammad naik punggung saya minta Jibril, ya Muhammad itu janji dulu sama saya, kata si Burak sama Jibril alaihissalam. Mau Muhammad? Mau. Janji apa Burak? Ya Muhammad, kalau kamu sudah naik punggung saya minta jangan tunggangi Burak yang lain selain saya kalau kau akan masuk surga nanti. Kalau mau masuk surga, jangan tunggang Burak lain selain saya sendiri. Siap? Siap. Ya, kata Nabi. Udah. Lalu kata si Burak, ya Muhammad, sebagai tanda persetujuan, tolong tanganmu yang mulia itu taruh dulu di punggung saya. Ini permintaan si Burak. Oleh Nabi ditaruhlah tangannya di atas punggung Burak tadi. Masya Allah, gembiranya bukan main si Burak tadi Pak. Sampai membubung tinggi, gemuk. Nah, sampai-sampai untuk naik ke atas nggak bisa kalau nggak pakai tangga. Tiba-tiba datang ruhaniyah Sultan Aulia menyediakan punggungnya dipijak oleh Rasul. Nah, ketika Rasul lagi memijak punggung Sultan Aulia, naik Burak itu, apa kata Rasul, sekarang saya pijak punggungmu, kelak kau akan memijak punggung para wali. Nah, naiklah Rasul. Nah, sampai di sini apa yang kita bisa paham? Bapak Ibu yang saya hormati, Burak itu kendaraan. Bukankah kalau kita menghadap Allah pakai kendaraan? Salat itu kendaraan, puasa kendaraan, zakat kendaraan, haji kendaraan. Baca Quran kendaraan, tasbih kendaraan, tahlil kendaraan. Dalam bahasa ibadah namanya zikir. Salat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir, baca Quran zikir. Itu kendaraan. Dari sekian banyak model zikir, afdalul zikir, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kendaraan yang paling kencang. Yang kata Nabi, ya Burak yang kutunggangi ini waktu Isra Mi'raj itu tunggangan para nabi-nabi sebelum aku. Mulai dari Nabi Adam itu tunggangannya. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, ya Nabi Sis, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Yahya dan lain sebagainya lah. Sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu tunggangannya Burak itu, gitu. Nah, apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Satu Pak, la ilaha illallah. Adam datang bawa la ilaha illallah. Idris datang bawa la ilaha illallah. Sulaiman datang bawa la ilaha illallah. Begitulah semua nabi bawa la ilaha illallah. Ini kendaraannya. Cuman masalahnya Bapak Ibu ya, kalimat tauhid ini semenjak ditinggalkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam nggak dipakai orang lagi Pak. Udah ditinggal, orang sudah banyak nyembah berhala, nyembah patung, maka kuruslah si Burak ini tadi. Nabi Isa pernah bilang, nanti setelah aku nanti akan datang seorang Rasul yang namanya Ahmad. Nama Nabi kan Ahmad, Muhammad itu nama Rasul gitu. Kan banyak nama Rasul itu. Ahmad, nama Mahmud, nama Nabi juga. Makanya kata si Burak, semenjak saya mendengar nama Muhammad, saya rindu kepingin ketemu. Sampai-sampai makan tak enak, tidur tak nyenyak, badanku kurus seperti ini. Itu kan kembang cerita. Tapi intinya apa? Burak itu kurus. Kenapa kurus? Enggak dipakai orang, Pak. Ya. Kenapa? Tauhid waktu itu sudah ditinggalkan orang. Orang sudah nyembah api, nyembah patung, nyembah berhala. Kan kurus dia jadinya. Lalu dibawa oleh Jibril menghadap kepada Nabi. Di depan Nabi loncat-loncat. Lagi-lagi ini kembang cerita. Burak, apa kamu tidak mau ditunggang Muhammad? Bukan begitu, saya kepingin Muhammad janji dulu sama saya. Kalau mau masuk surga nanti jangan tunggang Burak lain selain saya. Iya kata Nabi, maksudnya apa? Tidak ada orang yang bisa masuk surga tanpa la ilaha
illallah. Maka disebutlah la ilaha illallah miftahul jannah. Ya. Kan disebut la ilaha illallah miftahul jannah, kunci pembuka surga. Nggak ada yang bisa masuk surga tanpa la ilaha illallah. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, si Burat diminta, ya Muhammad, sebagai tanda persetujuan, tolong tanganmu yang mulia itu taruh dulu di punggung saya. Begitu ditaruh tangan Nabi di atas punggung Burak, membubung tinggi, gembiranya bukan main si Burak tadi sampai badannya gemuk besar. Artinya apa? Setelah di tangan Nabi SAW kalimah tauhid ini hanya dalam waktu 22 bulan, 22 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dalam kurang 23 tahun, gitu, menyebar ke seluruh jazirah Arab. Sampai kepada Romawi, Pak. Jadi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nabi mendakwahkan kalimat tauhid ini menyebar ke seluruh jazirah Arab, gemuk lagi. Bayangkan saja Nabi Nuh alaihi salam mendakwahkan tauhid ini, 900 tahun, Pak. Cuman 40 pasang yang masuk. Bandingkan 23 tahun. Berapa juta yang sudah masuk itu. Ini artinya apa? Ibarat mencacahkan tangan di atas punggung Burak. Sebentar. Gemuk lagi si Burak tadi. Nah, lalu kemudian setelah digemuk, Nabi akan naik. Tiba-tiba datang Ruhaniyah Sultan Aulia. Ruhaniyah loh. Sultan Aulianya belum lahir. Ruhaniyahnya. Dipijak oleh Nabi punggungnya. Kata Nabi ketika memijak punggung Sultan Aulia, sekarang saya mijak punggungmu, kelak kau akan memijak punggung para wali. Maksudnya apa? Ini isyarat bahwa kalimah ini diteruskan oleh Sultan Aulia, diajarkan oleh Sultan Aulia. Ya, kalimah la ilaha illallah itu. Nah, makanya disebutlah Sultan Aulia, raja semua wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah talqin zikir, itu pengamal tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, insya Allah otomatis menjadi murid daripada Sultan Aulia. Kalau diakuinya, caranya gimana? Amalkan. Kalau udah talqin nggak diamal, nggak diakui gitu. Gampang aja. Tergerak hati kita mau mengamalkan, berarti Sultan mengakui kita sebagai muridnya. Tak tergerak hati mengamalkan, diremehkan, berarti Sultan nggak mau mengakui kita sebagai muridnya. Talqin zikir menjadi pintu masuk pendaftaran jadi murid Sultan Aulia. Cuman kalau nggak diakuinya, nggak tergerak hati kita mengamalkan. Lewat aja talqin, udah ngamalkannya enggak gitu. Ya, zikir jahar nggak pernah diamalkan, zikir khafinya nggak diamalkan, khataman nggak pernah, manakib nggak pernah. Itu isyarat Sultan nggak mau mengakui kita sebagai muridnya. Ya. Nanti di akhirat kata Sultan Aulia, saya akan berdiri di pintu neraka. Tidak akan beranjak dari pintu neraka sebelum semua muridku masuk surga semua. Itu jaminan Sultan Aulia. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, makanya saya bilang tadi gampang aja. Ya, kita sudah mendaftar jadi murid Sultan Aulia aneh. Nah, sekarang diakui apa enggak gitu, diterima enggak pendaftaran kita itu. Kalau tergerak hati kita mengamalkan, jahar kita amalkan, zikir khafi kita amalkan, khataman kita laksanakan, menakib kita laksanakan, insya Allah kita diterima sebagai murid. Tapi kalau enggak tergerak hati mengamalkan, diremehkan, zikir khafi jaharnya enggak pernah diamal, khataman enggak pernah, manakib enggak, itu isyarat kita enggak diterima Pak jadi muridnya. Itu aja. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu artinya
ya kita berangkat menuju Allah. Lalu kemudian Nabi berangkat dari mana? Dari Haram ke Aqsa. Haram di Mekah, Aqsa di Palestina. Dua-duanya di bumi. Bumi ini nyata, zahir. Dari Aqsa ke mana? Naik ke langit. Langit itu gaib. Gaib itu batin. Jadi Nabi menghadap Allah itu dalam peristiwa Isra Mi'raj itu menempuh dua macam perjalanan. Perjalanan zahir di bumi dan perjalanan gaib di langit. Nah, kita juga begitu, Pak. Kalau ingin menghadap Allah, mesti menempuh dua perjalanan. Perjalanan syariat zahiriyah dan perjalanan hakikat batiniyah. Kalau hanya syariat zahiriyahnya saja, nggak nyampai, nggak. Cuman sampai ke Palestina, Pak. Saya mau syariatnya aja lah, nggak mau pakai tasawuf. Ya udah, berangkat sampai Palestina aja. Nggak ketemu. Ya dah. Ketemu kepada Allah gimana? Setelah naik ke langit, menempuh langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke Sidratil Muntaha. Terus naik lagi ke Raf-Raf, kata. Baru ketemu, perjalanan panjang, Pak. Ya, jadi nggak bisa hanya sampai syariatnya saja. Ini isyarat. Kalau ingin ketemu Allah, tempuh dua perjalanan. Syariat zahiriyah, hakikat batiniyah. Baru bisa. Hakikat batiniyah saja tapi tanpa syariat, nggak bisa, Pak. Ya. Nggak sampai. Makanya saya bilang, kenapa kok dari Haram ke Aqsa? Bukankah dari Haram langsung aja ke langit? Kan bisa. Kenapa kan ke Aqsa dulu? Isyarat. Linuriyahu min ayatina. Karena kami peragakan. Ini loh caranya. Kalau ingin menghadap Allah itu. Nah, makanya saya bilang, Isra Mi'raj itu sebuah peristiwa memperagakan cara menghadap Allah. Makanya saya kadang-kadang heran juga setiap peringatan Isra Mi'raj yang bicara sholat, gitu ya. Ya. Tidak bicara tentang petunjuknya, gitu. Sholat itu oleh-olehnya, gitu. Makanya kesimpulannya apa? Peristiwa perjalanan Isra Mi'raj itu terangkum di dalam sholat. Nah, maka disebut istilahnya oleh-oleh tadi. Jadi peristiwa perjalanan mulai daripada berangkat, bertemu Jibril, belah dada, pakai burak, terus ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah. Itu terangkum semuanya di dalam sholat. Maka disebutlah sholat oleh-oleh, Pak. Itu ya. Ya. Belah dada, bersih wudhu dulu, kan begitu. Nggak bisa sholat kalau nggak bersih, gitu. Nah. Kemudian ada pembimbing, Jibril membimbing kita. Siapa yang membimbing? Hati kita membimbing. Hati kita sendiri, Pak. Coba kalau hati kita nggak mau berangkat sholat, ya nggak mau dia. Nggak ada pembimbing. Jadi yang membimbing kita, hati kita sendiri. Ada kendaraan, tubuh kita ini berangkat. Ya, laksanakan. Maka saya bilang, peristiwa Isra Mi'raj terangkum di dalam sholat. Nah, makanya Bapak Ibu yang saya hormati, as-shalah mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj. Nah, mi'rajnya si al-mu'min. Naiknya si al-mu'min. Siapa? Naiknya rohaniah kita. Naik kepada Allah. Nah, dulu pernah kita kaji itu. Yang namanya naik, saya bilang dari bawah ke atas. Kalau sudah naik, berarti sudah di atas. Kalau sudah di atas, berarti nggak di bawah lagi. Kan gitu kajinya kemarin. Yang di bawah siapa? Yang di atas siapa? Yang di bawah muhdas. Yang di atas qadim. Berarti apa? Muhdas naik kepada qadim. Kalau sudah di atas, berarti sudah nggak di bawah. Artinya, kalau sudah di qadim, hilang muhdas. Kalau masih kita saja yang merasa kita yang sholat, nah belum naik itu, masih di bawah itu.
merasa kita yang sholat, kita yang tahu, kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang ngelakoni sholat, itu masih di bawah, belum naik. Naiknya gimana? Naik kepada qadir. Nah, timbullah kajinya ya, al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan sembah ya dia itulah. Cuman masalahnya ketika kita mengatakan dia, nah dia yang bagaimana? Ada zat, ada sifat. Kata ya. Ada zat, ada sifat. Yang berbuat siapa? Sifat. Bapak kalau misalnya merasakan asinnya garam, ya, yang dimakan apa? Garam. Yang dirasakan asin. Yang ditimbang garam. Yang diinginkan asin. Nah, jadi artinya walaupun kita mengatakan garam, nah dalam garam itu ada asin. Tapi kita bedakan mana yang garam, mana yang asin. Yang nyembah dan yang sembah satu. Nah, satunya bagaimana? Ada zat, ada sifat. Makanya di dalam istilah orang tasawuf, salat itu penyaksian zat kepada sifat. Zat memuji sifat dengan afalnya, sifat memuji zat dengan asma'nya. Zatnya zat Allah, sifatnya sifat Allah. Asmanya asma Allah, af'alnya af'alullah. Maka disebutlah al-abid wal ma'bud wahid. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya ini masih panjang ya, kupasan Isra Mi'raj, tapi nggak akan selesai dalam setengah jam. Kalau saya teruskan jam 9 nanti baru selesai. 3 jam, Pak. Nah, kasihan yang mau tugas, yang mau ada keperluan lain. Oleh karena itu saya cukupkan demikian penyampaian materi pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang sempurna kepada kita. Amin Allahumma amin. Sementara